Halo Talovers! Loh, mobil apaan nih? Kok badge-nya Honda HR-V sih? Bukannya HR-V yang baru itu modelnya kayak gini ya? Oh, rupanya ini adalah Honda HR-V versi USDM alias cuma dijual di Amerika Serikat sana. Dibandingin sama HR-V versi global seperti di sini, nyaris nggak ada yang sama sih selain logo Hondanya. Walau begitu, secara asal-usul keduanya memang berasal dari leluhur yang sama. Generasi pertama subcompact crossover ini muncul pertama kali sebagai mobil konsep pada gelaran Tokyo Motor Show 1997 silam. Diikuti versi produksinya yang muncul 1 tahun berselang yang mengambil basis dari hatchback Honda logo. Meski menerima banyak pujian, penjualan HR-V terus merosot hingga Honda harus memutuskan menyuntik mati mobil ini di tahun 2006. Gayung bersambut dekade 2010-an, tren crossover kembali menanjak. Itu membuat Honda segera membangkitkan kembali nama HR-V di tahun 2014 setelah hiatus 8 tahun lamanya. Kini HR-V tidak lagi eksklusif diproduksi di Jepang. Paling tidak 9 negara termasuk Indonesia ikut berpartisipasi memenuhi pasar domestik masing-masing atau bahkan ekspor ke negara lain. Setelah facelift di tahun 2019, kini HR-V memasuki generasi ketiganya. Baik HR-V generasi kedua dan ketiga yang dijual secara global, keduanya masih kekeh mengambil basis dari hatchback seperti leluhurnya. Si generasi kedua menggunakan basis Honda Jazz, sedangkan generasi ketiga berbagi platform yang sama dengan City Hatchback. Nah, platform inilah yang ngebedain versi global dan versi yang dijual di Amerika Serikat sana. Selain platform, perawakannya pun beda banget. Lihat aja nih, desainnya cukup sleek dan clean dari sudut manapun. Untuk yang dijual di Indonesia, varian RS Turbo pakai wajah tipe modulo seperti di Jepang, dengan grill 3 dimensi sebagai pusat perhatian utama. Tipe lainnya justru pakai grill dengan motif garis-garis sewarna bodi yang simpel tapi elegan kayak gini. Nafas arsitektur coupe berikut dengan atap melandainya seperti yang ada di generasi sebelumnya malah hilang sekarang. Untungnya handle pintu yang tersembunyi di pilar C masih dipertahankan di sini. Sektor kaki-kakinya turut mendapat pembaharuan dengan velg ring 18 inci. Sisi belakangnya dihiasi dengan stop lamp yang menyambung dari kedua sisinya dan dipertemukan oleh logo Honda di tengah. Aura elegan juga masih berlanjut sampai di kabinnya. Setir model baru serta kontrol AC berbentuk knob yang lumayan mewah. Memang sih, desain interior HR-V baru bukan hal yang memukau seperti halnya generasi sebelumnya. Opsi mesinnya kini mengandalkan unit berkapasitas 1500 cc berturbo yang sanggup meluapkan tenaga hingga 177 horsepower. Wih, mobil kompak gini dipakein mesin segitu, auto ngacir nih. Tapi buat orang yang nggak mentingin figur akselerasi, masih ada opsi 1500 cc naturally aspirated yang bertenaga 121 horsepower. Urusan fitur, nampaknya Honda berusaha memberi segalanya yang terbaik demi menahan gempuran kompetitornya. Ngomongin head unit canggih yang bisa connect ke smartphone udah basi bagi Honda. Sekarang eranya fitur keselamatan aktif yang mereka sebut Honda Sensing. Di dalam paket sistem ini ada Collision Mitigation Braking System, Road Departure Mitigation System, Lane Keeping Assist, dan yang paling penting yaitu Adaptive Cruise Control. Cukup? Enggak lah, soalnya masih ada Power Tailgate, Remote Engine Start, dan Auto Lock Walkaway. Buat mendapatkan semuanya, minimal kamu harus menggelontorkan 362 juta rupiah buat tipe SCVT yang merupakan entry level. Tapi kalau kepengen paket lengkapnya, butuh kocek yang lebih dalam, yaitu 513,9 juta rupiah untuk tipe RS Turbo. Nggak beda jauh sama HR-V yang dijual untuk pasar Amerika Serikat sana. Tipe LX yang merupakan tipe terendahnya dalam kondisi benar-benar basic atau tanpa opsi tambahan dilepas di angka 347 juta rupiah. Sedangkan tipe flagshipnya dengan full opsional bisa dibawa pulang dengan budget sekitar 480 juta rupiah. Namun selain harganya, nggak ada lagi kemiripan dari kedua mobil yang sama-sama menyandang nama HR-V ini.
Dari depan, kamu bakal menemukan grill honeycomb yang gede banget sekaligus menjadi pusat perhatian di sini. Dipadu-padankan dengan headlamp yang lebih besar dan bumper lebih agresif. Profil sampingnya pun serupa. Terlihat jauh lebih dewasa dengan kaca ketiga yang bikin kesannya nambah panjang. Tapi ya emang sih, secara overall HR-V versi United States Domestic Market ini jauh lebih gede dibanding versi global. Tapi meskipun secara dimensi melar banget, velgnya justru cuma 17 inci dengan model seperti ini. Styling di bagian belakangnya pun jauh berbeda dengan versi global. Kalau boleh jujur sih, model buritan dari HR-V ini lebih cocok disebut sebagai teman sebasis city hatchback. Padahal platform yang digunakan justru sama dengan Civic yang notabene setingkat lebih tinggi dibanding City. Perbedaan soal platform inilah yang sekaligus menjadi perbedaan paling fundamental dari kedua HR-V beda pasar ini. Aura dari Civic baru terasa di kabinnya, yang mengadopsi elemen desain dari sedan medium andalan pabrikan asal Honda itu. Lihat aja tuh model kisi AC-nya, mirip kan? Kerennya di sini meskipun cuma ada sunroof, bukan panoramik kayak versi global, tapi buka tutupnya elektrik. Bukan macam buka tutup jendela warung kayak di sini. Ada-ada aja sih. Soal fitur dan safety, boleh dikata baik HR-V versi global maupun versi US lumayan berimbang. At least mereka sama-sama punya fitur Honda Sensing yang menjadi fitur tolak bala Honda masa kini. Skor crash test-nya pun lumayan membanggakan. Oh iya, selain platform, jantung pacu dari HR-V USDM ini juga jauh berbeda. Kalau kita kenalnya crossover kompak ini populer dengan mesin 1500 cc, beda halnya di Amerika sana yang menggendong mesin 2000 cc bertenaga 158 horsepower. Ya, di atas kertas, tenaga segini ada di antara varian 1500 cc non-turbo dan 1500 cc turbo seperti yang dijual di sini. Menariknya, bentuk mobil yang sama juga dijajakan oleh Honda di belahan dunia lain, yaitu Cina. Tapi bukan dengan nama HR-V seperti di negara-negara lain, melainkan menyandang nama ZR-V. Ya nggak heran sih, soalnya kan pasar domestik Cina memang sedikit aneh dibanding yang lain. Generasi sebelum ini pun juga dijual dengan nama XR-V dengan sedikit penyesuaian bentuk. Jadi gimana nih, pilih versi global seperti yang dijual di Indonesia atau versi Amerika sana?